Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felix Ewaldo Pangabean dari kelas PLJD dengan NIM 2023-31084. Dan pada kesempatan kali ini akan presentasikan step by step dari soal UAS PLJ yang nomor 2. Oke, kita langsung saja. Pertama itu kita zoomin dulu. Kita masuk ke mode rootnya dulu ya. Dari Kenzin, kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita udah memasukin mode dari rootnya ya. Oke, habis itu kita akan memastikan layanan OpenSSH-nya itu udah terinstall atau belum ya di CentOS-nya. Nah, di sini saya menggunakan komen seperti ini, rpm min qa garis garis grep open SSH server. Nah, dari rpm min qa grep open SSH server ini digunakan untuk memastikan apakah layanan OpenSSH itu udah terinstall atau belum. Oke, kalau habis itu kita lanjut ke komen yang berikutnya. Komen yang berikutnya yaitu system start SSHD. Sistem CTL start SSHD. Lalu sistem CTL enable SSHD ya. Nah, sistem start dan enable ini kita menjalankan perintah start untuk menyalakan SSH ya. Dan perintah enable ini gunanya agar SSH otomatis berjalan saat server melakukan proses booting. Ya. Jadi fungsinya tuh untuk menjalankan perintah start untuk nyalain SSH, dan enable-nya ini agar SSH-nya tuh bisa berjalan saat servernya tuh melakukan proses booting gitu. Oke, kita langsung aja ke modifikasi konfigurasi SSH ya, atau port and root loginnya gitu. Oke, kita langsung saja cp etc ssh sshd config etc ssh sshd config backup ccp etc ssh sshd config etc ssh sshd config titik backup. etc ssh sshd config etc ssh. Nah, lalu kita menggunakan program nano etc ssh sshd config ya. Nah, di sini kita tinggal ini aja ke bawain. Nah, di port dua-duanya ini tanda pagarnya dihilangin. Terus di bagian permit root loginnya juga, dan di bagian password authentication-nya ya dihilangin pagarnya. Tinggal ctrl o enter ctrl x.
Nah, fungsinya itu untuk melakukan backup file konfigurasi SSH. Lalu dengan membuka Nano Editor tadi, di situ akan mengubah port default dari 22 menjadi 2222 serta menonaktifkan login akun root secara langsung dengan mengubah permit root login menjadi no. Jadi di dalam Nano tadi gunanya itu untuk mengubah port jadi 2222 dan permit root loginnya itu menjadi no. Lalu kita bisa nge-save dan exitnya. Oke, lanjut aja kita ke komen yang selanjutnya, yaitu pengambilan bukti konfigurasi ya. Di sini saya menggunakan perintah cat etc sshd config, lalu ada grep kutip lalu ada port permit root login. Nah, outputnya ada port 2222 dan permit root login sama dengan no. Nah, sebagai bukti konfigurasi telah dimodifikasi. Nah, di sini akan menampilkan isi file tersebut dengan perintah grep. Jadi bisa dilihat ya, port sudah berubah jadi 2222 dan permit root loginnya bernilai no. Oke, kita langsung lanjut aja ke komen selanjutnya, yaitu konfigurasi firewall and shell Linux ya. Oke, kita langsung saja. Dengan menggunakan perintah firewall min cmd min permanen min add min port sama dengan 2222 garis miring tcp. Nah, lalu kita masukin komen ini lagi, akan tetapi yang portnya kita ubah jadi service ya. Service. Lalu habis service-nya ini kita ubah jadi SSH. Oke. Lalu kita masukin lagi firewall cmd reload. Oke. Nah, ini fungsinya tuh agar karena kita menggunakan port custom 2222, jadi ya wajib mendaftarkannya pada firewall ya, agar koneksi dari luar tidak ditolak. Lalu setelah port didaftarin, di sini melakukan reload pada firewall. Oke, kita lanjut aja ke komen selanjutnya. Oke, di sini ada manage port min t ssh port t min p tcp 2222. Oh, bentar. Ada sedikit typo. Semanaje ya. Port min t SSH port. Nah, semanage port min t
SSH port T min P TCP 2222. Nah, ini gunanya selain firewall, CentOS juga memiliki sistem keamanan shell Linux ya. Jadi port 2222 ini dia didaftarin port 2222-nya ke dalam polisi shell Linux agar layanan SSH diizinkan beroperasi di port tersebut ya. Oke, jadi kita lanjut aja ke komen selanjutnya. Kita akan restart service dan multi status ya. Di sini dengan menggunakan komen sistem CTL restart SSHD, lalu ada sistem CTL status SSHD. Nah, di sini tuh fungsinya setelah konfigurasi selesai, di sini kita merestart service SSHD agar perubahan bisa diterapin, dan dari hasil status ini bisa dibuktikan bahwa server SSH-nya itu udah berjalan dengan baik dan aktif. Oke, lanjut lagi ke komen selanjutnya. Di sini kita mengecek IP CentOS-nya dulu dengan mengklik komen IPA ya. Nah, jadi kita di sini menggunakan komen IPA untuk mengecek IP apa yang terdapat pada server CentOS ini. Nah, di bagian yang kedua itu, di bagian inet, IP-nya tuh 192.168.56.102. Nah, itu IP dari address server CentOS ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengujian dari komputer klien ya, dengan menggunakan command prompt. Kelihatan nggak ini? Oke, di sini command prompt-nya kita udah kelihatan ya. Kita langsung aja dengan mengklik command ping 192.168.56.102. Nah, di sini kita udah berhasil ngeping ya. Nah, karena kita udah berpindah ke komputer klien, ke Windows-nya, ke command prompt-nya, di sini kita melakukan ping ke IP server yang digunakan untuk memastikan koneksi jaringannya itu udah terhubung dengan baik. Lalu kita akan melakukan pengujian tolak root ya, dengan menggunakan perintah SSH min P 2222 root at 192.168.56.102. SSH min P 2222 root at 192.168.56.102.
Nah, lalu di sini kita mencoba login menggunakan salah satu user yang telah dibuat. Nah, di sini, nah di bagian pengujian tolak root ini, saya mencoba login dengan menggunakan user root melalui port 2222 ya. Dan seperti yang kita lihat di command prompt-nya, akses ditolak atau permission denied. Nah, ini membuktikan bahwa fitur blokir login root langsung telah berfungsi. Oke, di sini kita lanjut aja ke komen yang selanjutnya ya. Dengan pengujian login user, kita gunain prompt-nya itu SSH min p 2222 Fanny at 192.168 ya. 168.56.102. Nah, kita masukin password Fanny-nya tadi. Nah, kita udah berhasil masuk ke punyanya si Fanny ini, Fanny at localhost. Nah, di sini kita mencoba login ya menggunakan salah satu user yang telah dibuat di soal 1 ya, yaitu user Fanny, dan kita udah masukin passwordnya tadi, dan kita udah masuk ke Fanny at localhost-nya. Nah, lalu kita langsung saja untuk PWD. Nah, PWD di home, di Fanny, lalu kita masuk ke UMI, UMI-nya Fanny, lalu kita coba mkdir ya, mkdir tugas UAS, lalu kita ls. Nah, di sini ada tugas UAS dari mkdir yang telah kita buat. Oke. Lalu setelah itu kita bisa langsung ke exit saja. Oke, kalau kita udah menggunakan command exit, kita udah logout dan kita kembali ke user Felix. Oke, sekian dari rangkaian konfigurasi dan pengujian yang telah saya demonstrasikan. Dapat disimpulkan bahwa layanan OpenSSH servernya itu telah berhasil dijalanin dengan menggunakan port 2222, dan kebijakan keamanan untuk menonaktifkan login akun root via SSH juga telah berfungsi dengan baik, dan login menggunakan user biasa berhasil dilakukan dengan lancar dari sisi klien. Oke, dengan demikian dari presentasi soal nomor 2 UAS yang telah saya buat sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Oke, sekian dan terima kasih.